Hai semuanya, this would be sebuah jurnal yang act atau sebuah peran mencari peran dari arti setelah arti secara langsung saya tentang independen. Apalah mandatory, arti yang telah this country government. Saya bertanya tentang Indonesia dengan government country-nya, atau masa yang mereka susun dalam kabinet peran itu. Pemerintahan di mana ada omnibus law. Omnibus law di mana memerankan peranan investasi di mana credibility-nya orang asing. Secara pengertian hipotesis atau apa arti asumsi, kita bercerita tentang akomodasi. Tapi mengapa saya menjurnal pernyataan ini? Sebab mulai trading. Apa yang artinya rupiah? Sebagai bahasa adalah penjiwaan dari peranan act lagi. Act of this act of business. Act of this business, dimana apakah country government of Indonesia. Saya kadang-kadang bertanya tentang arti trading, ya, lalu masih tentang ekonominya. Rupiah. Misalnya dalam jurnal ini saya bertanya, apakah omnibus law di mana tempat jadi huru hara ketika eranya Bapak Joko Widodo presiden, mana omnibus law sedang diupayakan kalau tidak salah ya, di eranya Bapak Prabowo. Sekarang ini memiliki dapat mandatory presiden Bapak Prabowo. Bertanya tentang kalau kemarin sudah disusun omnibus law,
Saya masih bertanya tentang bagaimana nilai trading rupiah. Bagaimana nilai trading rupiah berlaku sehat, tapi permasalahannya dengan perusahaan Apple atau tindakan kebijaksanaan mereka menginginkan pembangunan sebuah pabrik, namun persyaratannya terlalu memberatkan. Apakah itu menjawab sebuah asumsi dari kebutuhan menjawab monetary sovereignty? Yang saya tahu tentu saja tidak. Monetary sovereignty ada agendanya tentang nilai jual rupiah. Saya tidak bertanya tentang apa omnibus law sebagai pertanyaan apakah ada hubungan dengan monetary sovereignty. Tentu saja tidak. Kedaulatan tentang bentuk rakyat ataupun cara berpikir rakyatnya yang dipertanyakan. Untuk rakyat dalam pustaka. Terus dalam asumsinya rakyat sociology. Dalam saya menggunakan istilah apalah langsung terhubung dengan peranan di mana kepastiannya adalah monetary sovereignty atau kedaulatan dari sebuah nilai value. Nilai value itu adalah rakyat sociology, di mana republik, di mana di hari ini saya bertanya tentang posisi apalah bentuk porsinya. Trading nilai rupiah. Di mana saya berspekulasi dengan asumsi pengulangan yang terjadi dari tahun ke tahun setelah Indonesia atau independen, tapi saya ragu dengan pernyataan independen. Indonesia menyatakan hanya Republik Demokrasi Indonesia. Republik. Country Government Demokrasi Indonesia. Itu setelah country government. Di mana berdasarkan jurnal koloni. Apakah rakyat? Apakah rakyat di mana tentu saja tidak ada hubungannya lagi dengan siapa saya sebagai seorang Raden officer atau bukan Raden officer ketika zaman kolonial atau Indochina, tapi saya bertanya tentang trading rupiah.
dimana umur trading rupiah sendiri saya asumsikan seumur seperti sama umur tuanya Jakarta. Dimana dalam proporsional tertentu Indonesia mengerti pertanyaannya tentang perjalanan nilai rupiah berbeda saat sudah berubah Indochina menjadi Indonesia. Ya, saya setuju. Tapi dalam perlakuan di mana nilai ilustrasinya diganti dengan pernyataan siapa Soekarno gambarnya. Itu memang legalnya Indonesia. Hanya saja dalam komentar saya berargumen dalam kondisi apakah yang akhirnya omnibus law akan membantu kalau saja jika diasumsikan di tahun 2029 di mana Bapak Prabowo dipertanyakan untuk di alur ganti atau alur serupakan sama tetap beliau. Prabowo atau ganti gitu, sama dengan ganti. Atau masih sama beliau yang menang. Karena sebab semua yang disalahkan di dunianya Soeharto adalah karena rupiah masih turun terus fluktuasinya. Adapun di zamannya Bapak Habibie sempat naik dikit, tapi turun lagi sekarang. Demografi ini akan terus sampai 2009 turun nilai trade rupiah. Sebab saya bertanya pertanyaan yang persepsinya adalah sebenarnya tidak umum sesuai mandatori peranan dari rakyat untuk rakyat, tapi saya bertanya sesuai kebutuhan siapa kita sebagai rakyat. Apakah rupiah? Dengan menyatakan berita hari ini Apple Incorporate saya bertanya dengan apa ada lagi mungkin Telsa Incorporate karena balik lagi dan kita ini government country. Saya cuma bertanya sampai ujung waktu apakah rupiah akhirnya, apakah dari sejak 1945 dalam konstitusi dimana coba dinaikkan tapi kita 1949 masih tetap turun konstitusi rupiahnya sampai di tahun 1965 atau 68 dia masih turun lagi. Sampai kapan kita bakal turun terus nih? Apa yang sebenarnya terjadi setelah invasi Jepang? Cerita apa yang sebenarnya kita rupiah tetap tidak dibutuhkan? Sampai tahun apa? Abrakadabra, nggak tulis temanya lagi, tapi sempat naik di eranya Bapak Habibie. Itu 1998, tapi turun lagi sekarang sampai 2000, katakan saja di 2029 ini kalau masih turun. Saya bertanya dengan ini country government apa sih? Saya tahu bukan tentang hutang-hutang, tapi nilai turunnya bukan tentang hutang, tapi tentang masalah invasi Jepang, dan kita tidak hanya sabar bertanya pertanyaan yang baik tentang dunia ekonomi. Siapa kita menulis membaca menggunakan italik.
Kita menulisnya belajar menggunakan italic. British tahu, Dutch people tahu kita ini bukannya mau dijadikan budak-budak, tapi pertanyaannya bukan tentang itu. Karena Malaysia ataupun Malaysia, kita kalau bertanya Malaysia, bukan tentang perbudakan, dia aman. Nah, Indonesia, dia bertanya besar. Kenapa? Yang saya tahu cuma begini, yang saya perhatikan akhirnya. Di awal sebelum invasi 1920, itu aman. Sampai di tahun 1943 atau 41 kalau salah, itu dari Jepang turun semuanya dan gagalnya treaty. Jadi tentang pemerintahan ini sebenarnya udah ada namanya imperialisme. Imperialisme di mana turunannya adalah setelah Batavia, Pulau Batavia. Adapun hubungannya treaty dengan Jepang udah aman sih saya rasa. Cuma Indonesia datanya dari tahun 1945, tahun konstitusi tahun 1949 masih turun lagi rupiahnya. Sampai tahun 1998 dia masih tetap naik, tapi begitu tahun di kemudian harinya tahun 2000 ya dia turun lagi. Jadi tentang sampai sekarang masih turun terus. Apa yang saya pikirkan adalah tentang apa fungsinya omnibus saya ya. Memang menjamin kenyataan mereka aman, memang benar, mereka aman. Tapi kalau apalagi nggak minat, artinya kan pertanyaannya jadi hal yang kompromi apakah gitu kan dia. Apa yang adanya omnibus law harusnya dia masih aman, tapi dia nggak mau. Apa yang nggak nyaman dengan pernyataan kita diminta apanya, pesaing apanya. Itu saja kita bertanya yang beda kan. Elsa belum mau masuk ke Indonesia lagi, belum mau bangun pabriknya di Indonesia, belum. Padahal kita semuanya sumber daya ada, bahan baku mentahnya ada untuk diolah. Kenapa enggak? Tapi adapun rupiah nggak ada hubungannya dengan apa itu dia monetary sovereignty. Atau omnibus. Saya belum tanya walaupun kompromi pembangunan tidak ada yang salah dari saya. Adapun modernisasi kritikal modernisasi
konseptualisasi kritikal, konseptualisasi kritikal modernisasi berdasarkan teknologi atau teknologi bentukan atau bentangan zona teknologi requirement teknologi sini bagiannya. Sekian dulu, 21 menit sudah bincang-bincang bersama